Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pejuang sembuh Good dan Anxiety. Gimana kabarnya? Teman-teman hari ini semakin sehat, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari saya. Dan mudah-mudahan teman juga merasakan kesehatan, merasakan ya situasi yang sangat luar biasa. Beberapa bulan atau misalkan beberapa hari, itu syukuri aja oleh kita gitu kan ya. Oke teman-teman ya, kali ini memang kan sudah saya bilang bahwa saya itu memang sekarang lagi banyak kerjaan ya teman-teman ya. Saya itu PPG, kemudian PPG juga saya dapatnya nanti yudisiumnya di Bengkulu gitu kan. Nah, ke Bengkulu itu saya sekitar 24 jam. Kalau naik jalur darat, tapi itu ada jalur lautnya juga. Kalau misalkan naik pesawat terbang itu sekitar 1 jam gitu kan dari Bandara Soekarno Hatta yang di Tangerang atau Jakarta, nanti tiba di di Bandara Soekarno juga ya di Bengkulu itu kalau tidak salah. Nah, nanti di sana itu kita akan menginap selama 3 hari 2 malam berarti ya, 3 hari 2 malam. Nah itu nanti yudisium gitu kan. Kalau saya lulus, kalau nggak lulus mah nggak yudisium, doain aja ya. Gitu. Nah ke teman-teman ya, terima kasih yang sudah bergabung dengan channel saya dan saya ucapkan terima kasih banyak gitu pada orang-orang yang sudah menonton video saya. Teman-teman kali ini ya saya ada sedikit masukan buat teman-teman bahwa kita itu satu gitu kan. Ketika kita memang ada anxiety, kita harus tahu diri kita itu siapa. Kenapa dengan demikian? Kalau misalkan kita sudah tahu kita itu penderita anxiety, kita nggak aneh lagi dengan apa yang dirasakan oleh kita. Kita nggak aneh lagi dengan apa yang dikeluhkan oleh kita. Jadi kita harus sadar, oh saya itu penderita anxiety. Anxiety itu ada berbagai macam sensasi, ada berbagai macam yang dirasa. Jadi nggak usah aneh lagi gitu kan. Nah kemudian itu kenali diri kita sendiri gitu kan, bahwa kita itu memang penderita anxiety yang siap istilahnya menghadapi ataupun merasakan situasi yang macam-macam gitu kan, entah itu panik attack-nya, kemudian entah itu ngeblurnya, entah itu pokoknya semuanya harus dirasakan oleh kita. Artinya harus kita bisa menerima keadaan kita yang seperti itu gitu kan. Jadi kita harus tahu siapa diri kita gitu kan. Nah yang keduanya teman-teman ya, kita harus siap menerima apapun yang dirasakan oleh kita. Banyak orang yang tidak siap dengan sensasi yang dirasakan, akhirnya mereka menjadi panic attack dan lain-lain. Nah kalau misalkan kita memang itu penderitaan anxiety, kita harus siap dengan mata ngeblur, harus siap dengan jantung deg-degan, ngos-ngosan, kemudian tiba-tiba keringat dingin, badan dingin dan sebagainya. Kita harus siap dengan seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama ya, kita harus tahu siapa diri kita dulu. Kemudian yang keduanya, kita harus siap dengan kondisi kita gitu kan. Misalkan kita di dalam perjalanan lagi jauh tiba-tiba anxiety atau misalkan asam lambung kumat, ya kita harus siap gitu kan. Kayak saya tuh ya, saya kan kadang pulang jam 2 malam, kadang jam 3 malam gitu kan. Kemudian besoknya bangun lagi jam 7, kayak semalam aja nih ya. Semalam itu teman-teman saya udah 3 malam ini gitu kan. Tidur jam 2, bangun jam 5, kadang jam setengah 6. Itu kan menguras fisik kita. Yang menyebabkan ya mungkin kita akan sedikit lelah dengan seperti itu gitu kan. Imun tubuh kita berkurang. Nah, tapi jangan takut teman-teman. Kalau misalkan memang kita itu artinya kita sudah siap dengan resiko pekerjaan kita ya, seperti itu. Kayak saya nih teman-teman ya. Tadi kebetulan ada sedikit acara dengan ketua KPU Kabupaten Serang gitu ya. Saya tuh dari pagi sarapan cuma bubur gitu kan, nggak makan nggak minum. Nah baru makan tadi sekitar jam 3 gitu kan, karena memang nggak dikasih jeda untuk istirahatnya itu jam 3 sekalian sholat zuhur sama sholat asar disatukan gitu kan. Tapi ada rentan waktunya untuk sholat asar itu gitu kan, akhirnya makannya telat. Kita harus siap dengan resiko apa yang terjadi setelah memang kita, kalau telat makan 1 jam 2 jam sih, misalkan saya biasa makan jam 11, nggak makan jam 12, itu no problem gitu kan. Tapi kalau misalkan udah sampai sore, kalau puasa kuat, tapi kalau nggak puasa itu aneh, saya tetap nggak kuat ya, seperti itu. Nah jadi itu yang keduanya, kita harus siap gitu kan. Nah yang ketiganya, kita harus bisa menangani itu sendiri gitu kan. Ini yang paling penting. Ketika kita memang asam lambungnya lagi kumat, anxiety-nya lagi kumat, paniknya lagi kumat, kita harus siap menangani sendiri. Dengan cara apa? Ya tergantung teman-teman itu menggunakan apa. Entah itu menggunakan dengan cara minum air hangat,
atau misalkan mencium aroma-aroma terapi, atau misalkan jalan-jalan, atau lain sebagainya. Itu silakan gitu kan. Kita harus betul-betul bisa menangani itu sendiri. Kayak saya. Kemarin Bang Padli ya, kalau nggak salah yang dari Kalimantan. Siapa tuh? Lupa saya, bukan Bang Padli, siapa ya? Yang di itu nanya di WA saya, Kang katanya, nggak pernah panik lagi. Kata saya, kalau panik itu saya ada teman-teman, jujur. Panik itu yang namanya panik itu ada. Contoh kalau misalkan kita ngedenger yang kaget tuh kan suka deg gitu kan. Tapi itu nggak seperti yang dulu. Kalau panik dulu kan langsung lemes, badan gimana. Kalau sekarang itu keringat dingin, udah minum air hangat, udah selesai lagi. Cukup seketika itu aja gitu, nggak berlarut-larut gitu kan. Ada lagi kalau misalkan saya Bang katanya asam lambungnya suka mati. Ya saya rasa gini ya, kalau untuk masalah asam lambung itu ada kalau ada makanan yang masuk ke kita. Kalau nggak ada yang masuk ke kita kayaknya nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau misalkan asam lambung itu makanan itu kan dicernanya oleh asam lambung gitu dihasilkannya. Berarti ketika makanan itu masuk ke perut kita, maka asam lambung itu muncul gitu kan. Tidak sedikit mungkin, atau misalkan agak banyak sedikit. Suka muncul ya, saya muncul gitu kan. Cuma memang nggak terlalu, paling nih kayak gimana ya, paling kalau makan terlalu banyak tuh kayak saya maaf gitu. Tapi nggak terlalu ditakutkan seperti dulu, biasa aja gitu kan. Biasa aja, nggak ada yang ditakutkan. Kalau sekarang nih saya nih wajar kalau kepala saya agak puyeng-puyengan, soalnya saya udah begadang aja 3 malam gitu. Nah, video ini sebulan yang lalu saya bikin video, sekarang baru bikin video. Karena memang ya teman-teman tahu sendirilah kalau saya cari recehnya betul-betul ya di berbagai macam lembaga. Oh ya teman-teman, ada yang nanyain lagi ke saya, Kang berat badan berapa sekarang? Berat badan saya sekarang 56 kilo ya. Dari kemarin itu saya ngilo itu 50 gitu kan. Kemudian naik ke 53, sekarang ke 56 kilo. Nggak tahu saya juga, nggak kelihatan gemuk, nggak kelihatan nambah ini, tapi BB nambah ke 56 gitu. Nggak tahu saya juga. Mungkin teman-teman bisa ngeliat ya, apakah saya memang gemuk atau nggak tahu juga. Atau makin kurus tapi badannya makin gemuk. Gitu ya. Jadi buat teman-teman ya itu aja tips-tips dari saya. Mudah-mudahan saya bisa bikin video lagi. Pokoknya buat teman-teman semangat terus. Kita ikhtiar, kita berdoa, kita berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah gitu kan. Apapun yang kita bisa perbuat, perbuatlah itu untuk menuju kesembuhan. Oke, salam sembuh dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.